Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Positi Official. Pada kesempatan ini, saya akan lanjutkan pembahasan soal simulasi Olimpiade Sains Kabupaten SMP bidang matematika tahun 2023 yang diselenggarakan oleh KTOM atau Kontes Terbuka Olimpiade Matematika. Nah, jadi pada video ini saya akan melanjutkan pembahasan untuk 5 soal terakhir, yaitu soal nomor 21 sampai 25. Jadi untuk pembahasan soal-soal sebelumnya, kalian bisa lihat pada video saya yang sudah saya upload beberapa hari yang lalu. Baiklah, tanpa berlama-lama, jadi saya akan mulai dari soal nomor 21. Jika X, Y, dan Z memenuhi dua persamaan berikut, nilai dari dalam kurung X plus Y plus Z pangkat 3 dibagi X, Y, Z adalah. Nah, jadi di sini ada dua persamaan ya. Jadi persamaan satu ini, persamaan dua ini. Nah, kalau di persamaan pertama, di situ kan ada unsur yaitu apa ya? Saya atur dulu ya. Jadi di persamaan satu ada unsur X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Kita harus mencari bentuk lainnya dari itu. Kenapa? Karena yang ditanya di soal itu adalah X tambah Y tambah Z. Jadi sedangkan di sini X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Oleh karena itu, kita bisa melakukan hal pertama, mencari kuadrat dari X tambah Y tambah Z. Itu kalau dituliskan gini ya bentuknya ya. Nah, selanjutnya kita menguraikan dua faktor berikut gitu. Nah, caranya menguraikan sama yang kalian bisa lakukan ketika materi aljabar di SMP. Jadi contohnya yang suku pertama ini dikali dengan suku pertama di faktor sebelahnya. Kemudian ini dikali dengan ini dikali dengan ini. Setelah itu, suku kedua di faktor pertama dikalikan dengan X, lalu dikalikan dengan Y, dikalikan dengan Z, dan seterusnya. Seperti itu ya. Oleh karena itu, kita akan mendapatkan X kuadrat ditambah XY ditambah XZ ditambah XY ditambah Y kuadrat ditambah YZ, kemudian ditambah XZ ditambah YZ ditambah Z kuadrat. Lalu kita kumpulkan variabel yang memuat derajat 2 atau kuadrat. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Lalu kita melihat ada suku-suku yang bisa dijumlahkan, yaitu XY tambah XY, XZ tambah XZ, YZ tambah YZ. Dan hasilnya yaitu 2 kali suku tersebut. Sehingga kita bisa faktorkan menjadi 2 kali XY ditambah YZ ditambah XZ. Itu ya. Nah, ini masih sederhana. Nah, sekarang tugas kita mencari hanya bentuk X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat saja, sehingga suku yang ini, jadi yang ini kita pindahkan ke ruas kiri. Jadinya X tambah Y tambah Z kuadrat dikurangi 2 kali XY tambah YZ tambah XZ. Itu ya. Nah, dengan formula seperti ini, kita pisahkan dengan persamaan ketiga. Jadi, substitusi persamaan ketiga ke persamaan pertama, yang itu ya pada soal. Jadi, kita tuliskan kembali persamaan pertama, yaitu X tambah Y, maaf ya, X kuadrat maksudnya. Jadi, X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat dibagi dengan XY ditambah YZ ditambah XZ sama dengan berapa ya? 7 itu. Nah, yang di penyebut bisa kita kalikan dengan 7. Sehingga di ruas kanan kita dapat 7 dikali XY ditambah YZ ditambah XZ. Nah, sedangkan untuk di ruas kiri kan tersisa yang di pembilang ini kan, kita langsung ubah menjadi X ditambah Y
ditambah Z kuadrat, lalu dikurang 2 kali XY ditambah YZ ditambah XZ. Agar kita mendapatkan X tambah Y tambah Z kuadrat, kita bawa faktor suku sebelahnya ke ruas kanan, sehingga jadinya 9 dikali XY tambah YZ ditambah XZ. Nah, dengan hal ini kita akan mendapatkan persamaan yang lebih sederhana daripada yang persamaan pertama ini yang lebih rumit. Nah, selanjutnya kita memperhatikan yang persamaan kedua. Jadi bentuknya itu ada Y plus Z per X, terus X plus Z per Y, ditambah X plus Y per Z. Tapi ini masih abstrak kalau kita mencarinya secara langsung. Apa bentuk lainnya? Kita bisa menggunakan persamaan yang baru ini dengan memperhatikan apa yang ditanya pada soal. Jadi pada soal ditanya bahwa nilai dari dalam kurung X plus Y plus Z pangkat 3. Jadi kita bisa kalikan ruas kiri dan ruas kanan dengan X plus Y plus Z. Seperti itu ya. Jadi ruas kanan juga demikian. Nah, kalau di ruas kiri kita mendapatkan X tambah Y tambah Z pangkat 3. Sedangkan di ruas kanan kita bisa menguraikannya seperti yang kita lakukan tadi, diperoleh X kuadrat Y ditambah XY kuadrat ditambah XYZ ditambah XYZ lagi ditambah Y kuadrat Z ditambah YZ kuadrat, lalu ditambah dengan X kuadrat Z ditambah XYZ ditambah XZ kuadrat. Nah itu ya. Lalu di ruas kiri itu tetap, kita tulis gini aja dulu. Nah sekarang yang di ruas kanan kita bisa melakukan pemfaktoran terhadap suku-suku yang sama namun derajatnya yang beda atau pangkatnya yang beda. Contoh, yang X kuadrat Y dengan XY kuadrat. Kenapa kita harus memfaktorkan ini? Karena ketika kita nanti bagi dengan XYZ, maka suku-suku yang bisa difaktorkan nanti akan dibagi dengan XYZ, sehingga penyebutnya menjadi Z kan, gitu. Contoh kita faktorkan ya ini ya. Lalu difaktorkan XY dalam kurung X ditambah Y. Itu satu contoh ya. Nanti kan dibagi dengan XYZ kan, ruas kiri dan ruas kanan di persamaan ini kan. Jadi kalau ini kita bagi dengan XYZ, maka di bawahnya tinggal per Z. Sedangkan di soal ini juga sama ada unsur per Z-nya juga. Nah, jadi ide saya adalah seperti itu. Untuk bisa menggunakan persamaan dua ini disubstitusi ke persamaan baru. Ya, kita lanjutkan. Nah, nanti untuk yang XYZ ini, XYZ ini ditambah dengan XYZ ditambah dengan XYZ. Nanti jadinya 3 kali XYZ. Tapi kita faktorkan lagi bentuk yang sama dulu. Yang ini ya, kita akan peroleh bahwa YZ dikali Y ditambah Z. Begitu juga dengan bagi satu yang ini. Jadi X kuadrat Z dengan XZ kuadrat. Sehingga XZ dikali X ditambah Z. Lalu ditambah lagi dengan 3 X YZ. Udah ya? Nah sekarang kita bagi ruas kiri dan ruas kanan dengan X YZ ya. Sehingga nanti kita akan langsung dapat apa yang diinginkan pada soal. Ini dibagi X YZ. Ini juga dibagi dengan X YZ. Maaf ya. X YZ. Nah, scroll sehingga X tambah Y dalam kurung X tambah Y tambah Z pangkat 3 dibagi X YZ sama dengan 9 atau 9. Nah, 9-nya di bawah aja ya. 9 kali dalam kurung. Nah, jadi ruas kanan maksudnya ya. Ruas kanan XY kali X tambah Y
per XYZ ditambah YZ, Y ditambah Z per XYZ ditambah XZ dikali X tambah Z per XYZ. Ya, kita tulis saja ya. Nah, jadi ada yang bisa dibagi, contohnya yang ini ya, XY dengan XY, ini YZ dengan YZ, dan XZ dengan XZ. Nah, ini XYZ bisa dibagi dengan XYZ. Nah, selanjutnya kita bisa tuliskan X tambah Y tambah Z pangkat 3 per X YZ. Itu sama dengan 9 kali dalam kurung. Nah, sisanya kita tulis ya. Jadi X plus Y per Z tambah Y plus Z per X ditambah X plus Z per Y ditambah 3. Kita lihat dulu ya. Jadi bentuk yang ini merupakan persamaan kedua yang diketahui di soal. Ya, terlihat dengan jelas ya, sama. Sehingga kita bisa menggantinya dengan angka 6 ya. Jadi sama dengan 9 dikali 6 ditambah 3. Jadi sama dengan 9 dikali 9 sama dengan 81. Jadi inilah jawaban yang diinginkan pada soal ya. Untuk pilihan jawabannya D. Oke ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalian tidak perlu khawatir dengan soal-soal seperti ini ya. Kuncinya ada di eliminasi, maksudnya substitusi dan pergantian bentuk yang ekuivalen atau yang setara dengan bentuk aljabar tadi. Begitu ya. Baiklah, karena ini sudah selesai, jadi kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, baiklah, sekarang soal nomor 22. Diberikan segitiga ABC di mana titik D dan E pada sisi BC dalam urutan B, D, E, C. Titik E1 dan D1 berturut-turut merupakan titik tengah dari AE dan AD. Titik diketahui perbandingan panjang CE banding ED banding DB 3 banding 4 banding 5. Dan luas dari D, E1, D1 adalah 144. Jika G merupakan perpotongan ketiga garis berat segitiga ABC, luas dari segitiga G, D1, E1 adalah berapa? Nah, kalau soal ini kita bisa gambar dulu ya segitiga yang dimaksud. Kita gambar besar dulu ya, biar kelihatan. Jadi bisa seperti ini aja. Oke. Jadi di sini A, nah mungkin kita taruh B di sini C ya, biar lebih enak nanti ketika menghitungnya. Nah, sekarang ada titik D dan E ya pada sisi BC dengan perbandingan seperti itu. Jadi kalau yang di CE kita kecilkan saja ya karena perbandingannya 3, lalu di sini D. Nah, itu ya. Jadi urutannya sesuai ya. D, D, E, C. Jadi si EC itu perbandingannya 3, ini 4, lalu ini 5. Nah, selanjutnya titik E1 dan D1 merupakan titik tengah dari AE dan AD. Jadi kita bisa buat garis lagi ya, garis AE dulu. Seperti ini. Maaf ya, atau diperpanjang, atau saya ganti aja dulu. Nah, itu ya, itu AE, lalu AD. Ya. Ya, sekiranya gitu ya. Nah, lalu ada titiknya ya, yaitu E1 dan D1. Mungkin E1-nya sedikit ke atas ya. Mungkin di sini. Lalu D-nya di bawah sedikit. D1. Jadi kita buat garis ya. Maaf. Kita buat garis menghubungkan D1 dan E1. Oke. Nah, lalu
karena E1 dan D1 titik tengah, jadi E1 sama dengan E1E dan D1 sama dengan D1D. Ya, garisnya tak bedain aja ya. Nah, itu. Sekarang ada titik G ya, merupakan perpotongan ketiga garis berat. Nah, kalau garis berat itu merupakan garis yang dibuat dari suatu titik lalu ditarik ke sisi di depannya sehingga sisi tersebut terbagi menjadi dua bagian yang sama besar. Jadi kalau misalkan kita buat sebuah garis berat dari titik A ini ke arah BC, maka harusnya BC itu membagi menjadi dua bagian, ya kan? Nah, karena perbandingan di sini ada 3, 4, 5, kalau kita jumlahkan itu adalah 12 kan. Jadi kita bagi saja dengan 2 sama dengan 6. Jadi kalau kita ukur dari C, maka perbandingan di sini adalah 3. Nanti kita bisa buat perpotongannya di sini misalkan G1 ya. Jadi nanti di sini 3, pasti lalu di sini 1 gitu. Karena kan total perbandingannya di D itu kan 4 ya. Nah, sehingga kita bisa buat AK-nya ya, atau garis putus-putus saja ya. Ini ya, putus-putus. Oke. Nah, mungkin misalkan G-nya di sini ya. G di sini. Lalu kita bisa buat garis. Nah, seperti itu ya. Lalu ini yang dicari kan D1G gitu ya. Nah, seperti itu ya. Atau G-nya ya di sini aja ya. G-nya warna merah. Nah, itu ya. Jadi G-nya di sana. Nah, seperti itu. Nah, kita perlu mengetahui sebuah teorema pada garis berat ya. Jadi teorema garis berat. Apa teoremanya? Jadi misalnya ada sebuah segitiga ya, saya gambar lagi. Jadi kalau misalkan ada garis berat, misalkan di sini ya, saya buat, maaf, misalkan ada garis, terus di sini ada garis juga yang membagi menjadi dua bagian. Nah, anggap di situ kan ada AG, G1 gitu, sehingga ini titik pusat garis beratnya ya. A1 di sini, misalnya ini B1. Nah, kita akan memperoleh sebuah teorema yaitu AG berbanding GA1 itu sama dengan 2 banding 1. Begitu juga kalau BG berbanding GB1 itu sama dengan 2 banding 1. Itu teorema yang paling umum ya di garis berat. Dengan demikian kita bisa peroleh bahwa AG berbanding GG1 itu sama dengan 2 banding 1 ya dari segitiga yang ini. Nah, sekarang untuk bisa mencari luas yang dimaksud ya, jadi D1, G1, kita akan menggunakan satu jenis perbandingan ya. Jadi perbandingan apa? Jadi perbandingan terhadap garis ya. Jadi sebuah ruas garis yang membagi sebuah sisi pada segitiga menjadi dua bagian. Kalau pakai omongan kan belum masih bisa mengerti. Nah, sekarang saya buat ilustrasi lagi ya. Akan ada segitiga seperti ini. Nah, itu ya. Mungkin contohnya P, I, R. Lalu ada garis ke sini. Nah, sehingga mungkin di sini X saja gitu. Jadi kan ada PX sama XR kan itu. Jadi, kalau kita cari PX gitu ya. PX dibagi dengan XR itu sama dengan luas, perbandingan luasnya dari PQX dengan perbandingan luasnya dari QXR gitu ya. Jadi dengan menggunakan definisi ini kita bisa mencari luas dari segitiga-segitiga yang bisa dibentuk dengan memperhatikan ruas garis yang membagi salah satu sisi pada segitiga. Itu ya. Nah, untuk sekarang kita akan membuat sebuah garis bantu yaitu garis DG dan garis GE untuk membentuk segitiga baru gitu. Jadi kita bisa buat DG seperti ini. Ya, biar cepat aja. Terus aduh.
lewat GE. Buat lagi. Nah, itu ya, anggap aja ya. Nah, nanti kita akan mendapatkan segitiga baru, yaitu ada segitiga ADG dan segitiga AGE. Nah, pertama kita perhatikan, jadi perhatikan segitiga yang ADG dulu ya. ADG. Nah, di segitiga ADG ada sebuah ruas garis, yaitu D1G itu ya, dia membagi sisi AD menjadi dua bagian yang sama besar. Dengan demikian kita peroleh AD1 berbanding D1D itu sama dengan luas dari AD1G berbanding luas dari DGD1. Atau gini aja, atau D1G. D1G. Nah, itu ya. Karena AD1 sama dengan D1D, jadi 1 banding 1. Atau sama dengan luasnya dari AD1G per D1G. Gitu. Maka D1G. So, kalau kita tulis luas dari AD1G itu sama dengan D1G. Nah, itu kita fakta pertama ya. Lalu kita lihat ada juga segitiga, yaitu yang kita perhatikan ADG1 ya. Jadi ini kan yang pertama. Lalu yang kedua, pada segitiga ADG1. Nah, ADG1 itu kan ada ruas garis, yaitu DG kan membagi sisi AG1 menjadi dua bagian ya. Nah, kalau kita lihat itu kan merupakan garis berat ya kan. Jadi kita bisa gunakan AG dibagi dengan DG1 itu sama dengan luasnya dari ADG berbanding dengan luasnya si DG1G. Nah, itu ya. Nah, si ADG itu sendiri itu kan jumlah dari si AD1G ditambah dengan D1G. Maaf ya, saya geser sedikit. D1G, sorry. D1G dibagi dengan DG1G. Gitu ya. Nah, AG per GG1 itu kan 2/1 ya. Nah, kalau yang AD1 itu kan AD1G sama dengan DD1G, sehingga 2/1, maaf, 2/1 sama dengan 2 kali A, atau saya tulis D aja ya, DD1G D1G per DG1G. Nah, ini kan bisa dicoret ya. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa luasnya dari DD1G itu sama dengan DG1G. Nah, kita bisa misalkan luas dari DG1G ini adalah X. Jadi, di sini ada X ya. Ini X, kemudian di sini X. Lalu si AD1G itu X juga gitu ya. Ini X juga sama. Nah, itu ya. Untuk sekarang kita akan dengan hal yang sama nanti ya. Jadi dengan hal yang sama berlaku juga pada segitiga AG1E itu sendiri ya. Ya kan? Jadi itu akan berlaku pada AG1E. Jadi di sini ada Y nanti, lalu di sini ada Y, lalu luasnya si AG1 itu sama dengan Y gitu ya.
Nah, berikutnya kita perhatikan segitiga besar yaitu ADE ya. Jadi perhatikan segitiga ADE. Nah, garis yang diperhatikan adalah ruas garis si AG1 itu yang memotong berpotongan dengan sisi DE. Dengan demikian, DG1 dibagi dengan G1E itu sama dengan luas dari, segitiga bahkan di gambar. Jadi luas dari AD1G dibagi dengan luasnya si AG1E. Nah, kalau AD1G itu kan gabungannya dari GD, G1G itu X ditambah X ditambah X, kemudian Y ditambah Y ditambah Y. Jadi DG1 berbanding dengan G1G itu kan 1:3. Lalu kita jumlahkan itu yang di sisi kanan, jadi dapat 3X per 3Y. Ini bisa dibagi. Dengan demikian kalau kali silang ya, artinya 1 kali Y sama dengan 3 kali X, atau Y sama dengan 3X. Nah, dengan demikian kita bisa mengganti nilai Y itu dengan 3X sekarang ya. Jadi kita bisa hapus yang ini. Sedikit hapus ya, tapi ini akan menghilangkan berapa ini. Oke, ini ya. Kita bisa menghapusnya ya. Jadi kita bisa langsung kita akan mendapatkan hasilnya yaitu 3X, gitu ya. Jadi di sini 3X, di sini 3X. Nah, itu ya. Oke, jadi kita sudah sampai pada luas-luas terkait ya. Tapi kita masih belum dapat luas dari D1E1G yang dinyatakan dalam X gitu. Nah, sekarang kita bisa menggunakan segitiga yaitu AD1E. Nah, tapi kan itu nggak kelihatan ya. Jadi saya buat aja garis ya. Garis merah di sini. Biar kelihatan. Maaf. Kita buat ke sini ya. Nah, itu ya. Nanti kan AD1E ya. Nah, yang diperhatikan di AD1E itu adalah ruas garis D1E1 membagi garis AM jadi dua bagian yang sama ya. Jadi kita lanjut ke sini ya. Jadi perhatikan segitiga si AD1E. Nah, karena kita sudah mahir jadi langsung saja ya. Kita kan sudah tahu bagaimana caranya mencari. Kita bisa menggunakan perbandingan yang si gini. Kita bisa menggunakan perbandingan yang segitiga yang AD1E1 itu ya. Jadi Jadi si AE1 berbanding dengan sisi yang besar ya. Jadi AE itu sama dengan luasnya si AD1E1. Ya, seperti itu ya risikonya. Pakai shift-nya itu ya, AD1E1. Atau saya matikan saja dulu ya. Biar tidak mengganggu. AD1E1 kemudian dibagi dengan luas segitiga yang itu ya, AD1E ya. Nah, si AE1 itu kan dua kalinya, maaf ya, si AE itu kan dua kalinya AE1 ya. Jadi harusnya 1/2 sama dengan AD1E1 dibagi dengan AD1E. Lalu kita kali silang itu ya, harusnya dapatnya itu AD1E sama dengan 2 kali AD1E1. Oke, gitu ya. Nah, sekarang si AD1E kalau kita perhatikan itu kan
dari segitiga besar lagi ya, yang si ADE itu kan sebenarnya adalah setengah dari setengah luasnya dari ADE. Kenapa kayak gitu? Kenapa masih dua kalinya ya? Nah, kita lihat, perhatikan segitiga besarnya lagi ya, yaitu segitiga ADE. Jadi di ADE itu kan menggunakan ruas garis yang D1E itu yang membagi dua sisi AD menjadi dua bagian yang sama kan itu. Jadinya ruas garis si AD1 dibagi dengan AD itu sama dengan AD1E per AD. Nah, jadi ini kan AD itu kan 2 kali AD1 ya, harusnya setengah sama dengan AD1E per luasnya ADE. Jadi luasnya si ADE itu sama dengan 2 kalinya luas AD1E. Seperti itu ya. Sehingga kita bisa substitusi ke sini. Harusnya dapatnya itu karena itu dia AD1E ya. Jadi ADE 2 kali ADE. Maaf, harusnya substitusi langsung ke sini ya. Jadinya luasnya si ADE itu sama dengan 2 dikali 2 AD1E1. Itu sama dengan 4 kali luasnya si AD1E1. Nah, ADE ini luasnya berapa? Jadi luasnya itu adalah gabungan dari segitiga-segitiga ini ya. Kita sudah tahu bahwa di sini kita lihat ya, di X tambah X tambah X itu ya, kan 3X tuh, ditambah dengan 3Y. Kenapa kayak gitu kan? Karena ADE itu kan terdiri dari segitiganya si ADG1 dan AG1E kan. Y itu kan tadi dapat 3X kan. Jadi 3X ditambah 3 kali 3X. Ini tetap ya. Nah, nanti kalau kita jumlahkan itu 12X sama dengan 4 kali AD1E1. Yang kita bagi dengan 4, terusnya nanti sini 3X sama dengan luasnya dari AD1E1. Nah, itu ya. Nah, dengan hal seperti ini, kita akan menemukan luas dari D1GE1 yang dimaksud ya. Jadi untuk yang kita gabungkan aja ya. Jadi si D1GE1 itu ya. Jadi luasnya A D1G E1 merupakan gabungan dari luas A D1E1 ditambah dengan D1E1G ya. Atau D1E1 aja deh. Yang enak. D1E1. Nah, AD1GE1 itu kan gabungannya dari luasnya si AD1G ditambah AGE1 itu kan. Kita kan sudah tahu ya berapa luasnya ya. Jadi AD1G itu adalah X. Lalu si AGE1 itu adalah 3X. X tambah 3X sama dengan AD1E1 kan 3X ya. Jadi ditambah dengan luasnya si G D1E1. Hingga kita peroleh luasnya si G D1E1 itu adalah X. Nah, inilah. Jadi kita harus mencari nilai X ini ya. Nah, sekarang diketahui juga pada soal di akhir itu bahwa luas dari DE1D1 adalah 144. Jadi kita sudah tahu semua komponen ini ya. Luasnya ini adalah X. Nah, kita tambahkan aja ya dalam-dalaman ini ya. Jadi ya, sehingga nanti yang luasnya si D1 E1 ED itu sama dengan X tambah X tambah X tambah 3X tambah 3X. Nah, ini kan 144 ya. Kalau ini di ruas kanan dapatnya 9X.
Jadi X sama dengan 144 dibagi 9. Kita cari X sama dengan 16. Ya. Nah, udah gitu aja. Jadi kan GD1E1 itu kan adalah nilai X ya. Jadi jawabannya luas dari itu adalah 16. Ya, coba. Nah, jadi seperti itu ya. Dalam menjawab soal ini dibutuhkan yang namanya pertama itu adalah teorema garis berat. Lagi satu itu adalah menggunakan definisi dari perbandingan sisi salah satu dua ruas garis pada segitiga terhadap dua segitiga itu. Baiklah, jadi soal ini sudah selesai. Kita akan lanjut ke soal berikutnya. Nah, sekarang ada di soal nomor 23 ya. Jadi saya aktifkan lagi. Definisikan barisan AN dengan N lebih dari sama dengan 1 sebagai A1 sama dengan A2 sama dengan 1 dan AN sama dengan 2 kali A N-1 tambah 3A N-2 untuk setiap bilangan bulat N lebih dari atau sama dengan 3. Nilai dari ini adalah berapa? Nah, kalau saya melihat ada sebuah barisan dengan menggunakan suku-suku barisan sebelumnya ya, yang ini. Ya, biasanya ini kita bisa sebut ya, kalau saya bisa sebut dengan barisan rekursi. Atau bisa orang kadang bilang rekursif juga ada ya. Rekursi bisa juga. Jadi namanya barisan rekursi adalah barisan bilangan yang diperoleh dengan mengoperasikan suku-suku pada barisan bilangan sebelumnya terhadap rumus tertentu gitu. Jadi rumusnya kan di sini ya. Nah, jadi hal yang bisa kita lakukan sekarang itu adalah bagaimana kita membuat rumus baru sehingga ketika kita menggunakannya pada penyelesaian soal ini itu akan lebih mudah terlihat gitu loh. Jadi pertama kita bisa misalkan dengan AN itu sama dengan R pangkat N itu aja. Itu yang lebih simpel gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini AN sama dengan 2 kali A pangkat N-1 ditambah 3 kali A N-2. Nah, dengan demikian kita bisa buat ke sini ya. Tapi jangan nanti kalian pakainya yang di sini. Jangan nanti kita tulis ya R pangkat N berarti di situ kan sama dengan 2 kali R pangkat N-1 ditambah 3 kali R pangkat N-2. Nah, jangan kayak gini nanti tulisnya ya. Karena nanti akan susahnya nanti mencari 1 per R itu. Nah, kebetulan di situ kan ada sukunya itu kan berurutan ya. Urutan sebanyak 2. Harusnya nanti jangan seperti ini nulisnya. Tulisnya nanti adalah mulainya dari R pangkat N plus 2 itu sama dengan 2 kali R N plus 1 ditambah dengan 3 kali R pangkat N. Itu juga sama ya. Itu juga nanti harusnya R pangkat N ya. Kan rasionya yang berubah nanti. Nah, kemudian kita bisa pecah ya di sini ya. Jadi di sini R pangkat N kali R pangkat 2. Karena tujuan kita itu adalah menghilangkan R pangkat N itu ya. Jadi di sini kita pecah 2 dikali R pangkat N dikali R pangkat 1 ditambah 3 kali R pangkat N. Jadi ruas kiri dan ruas kanan kita bagi dengan R pangkat N ya. Jadi ini kita bisa coret. Sehingga kita peroleh R kuadrat sama dengan 2R plus 3. Kita bawa ke ruas kiri ya. Jadi R kuadrat min 2R min 3 sama dengan 0. Nah, ini kita bisa faktorkan ya. Di persamaan kuadrat ya seperti biasa. Lalu di sini 1, di sini 3. Biar dapat min 2 harusnya di sini min, di sini plus. Kita akan peroleh dua solusi yaitu R sama dengan min 1 atau R sama dengan 3. Nah, tapi kalau kita substitusi langsung gitu, itu belum jadi bentuk umum rumusnya ya. Jadi bentuk umumnya itu adalah A N itu sama dengan, mungkin kita bisa katakan A besar dikali R1 pangkat N ditambah B kali R2
pangkat n. Nah, itu bentuk umum dari barisan rekursi jika jika akar-akar n-nya itu 2 gitu. Tapi kalau 1 beda lagi ya. Jadi kebetulan ada 2. Kalau kita substitusi ya nilai R itu ya. Jadi A dikali min 1 pangkat n ditambah B dikali 3 pangkat n. Gitu ya. Nah, untuk mencari nilai A dan B, kita bisa menggunakan nilai-nilai di A1 dan A2 ya. Contoh kalau kita pakai A1 ya. Jadi untuk A1 itu sama dengan 1, maka ini kan A1 ya, berarti kita tulis 1 sama dengan A, maaf, A dikali min 1 pangkat 1 ditambah B kali 3 pangkat 1. Sehingga 1 sama dengan min 1 pangkat 1 kan min ya, jadi harusnya min A ditambah 3B. Itu ya, itu untuk yang pertama. Kemudian kalau dia A2 sama dengan 1 juga. Jadi 2 sama dengan A dikali min 1 pangkat 2 ditambah B dikali 3 pangkat 2. Jadi 2 sama dengan min 1 kuadrat itu kan 1 ya. Jadi harusnya di sini A ditambah 3 kuadrat itu 9, berarti 9B. Nah, lalu yang ini kita bisa eliminasi saja ya. Kita buat seperti ini lagi dulu. Lalu sini A tambah 9B sama dengan, kita jumlahkan ya, sehingga A-nya itu akan hilang. Harusnya itu 12B sama dengan 3. Sehingga B 3 bagi 12. Itu sama dengan 1/4. Gitu ya. Dengan B-nya 1/4, kita substitusi ke salah satu persamaan ya. Jadi, kita coba tulis min A tambah 3B sama dengan 1. Jadi, min A plus 3 kali 1/4 sama dengan 1. Kita bisa lakukan min A sama dengan 1 dikurangi 3/4. Min A sama dengan 4 dikurangi 3, itu 1/4 ya. Jadi A itu sama dengan, maaf. Jadi A itu sama dengan min 1/4. Nah, jadi seperti itu ya langkah-langkah dalam mencari bentuk umum persamaan di barisan rekursi ya. Ini khusus untuk kalau dia akar-akarnya berbeda. Tapi kalau akarnya lain, nanti bentuk umumnya akan lain juga ya. Jadi biasanya bentuk umumnya itu cuma pakai 1, yaitu A per 1 pangkat n ditambah konstanta tertentu. Tapi sebenarnya di rekursi seperti ini tuh memang nggak ada ya di pelajaran sekolah ya. Biasanya di universitas tuh baru diajarkan rekursi. Tapi kalau untuk olimpiade wajib ya dipelajari. Lah, sekarang untuk membuktikan apakah benar ya hasilnya seperti itu ya. Jadi tadi kita sudah dapat di awal. Jadi di awal kita sudah dapat ya B-nya 1/4, lalu A-nya min 1/4. Kita akan coba apakah dia benar ya untuk A3 gitu loh. Kalau emang benar, jadi kita bisa pakai. Itu coba aja sih. Dan kalau A3, nanti kan A-nya itu kita pakai min 1/4 ya. Dikali dengan min 1 pangkat 3 ditambah 1/4 dikali 3 pangkat 3. Jadi min 1 pangkat 3 itu min ya, jadi harusnya di sini 1/4 ditambah 27/4. Harusnya 28/4 sama dengan 7. Jadi kalau kita lihat itu harusnya 5 ya. Oke. Di sana mana 5? Apa yang salah di sini ya? Oke, mungkin jeda dulu ya. Ya, jadi setelah saya cek ternyata ini saya harusnya 1 ya. Maaf ya. Ini harusnya 1 ya. Berarti di sini 1. Jadi kalau kita di sini 1 juga ya. Kita ganti sedikit di sini ya.
Kita lanjutkan ya. Jadi di sini 1, nanti harusnya di sini itu 2 ya. Bukan 3. Berarti B 2/12 sama dengan 1/6 ya. Berarti di sini 3 dikali 1/6. Jadi setengah itu ya. Jadi 1 dikurangi setengah. Min setengah. Berarti hanya min setengah ya. Kalau kita coba apakah benar? Ya, jadi kita bisa cek di sini ya untuk A3 ya. Jadi kita harus mencoba dulu ya. Atau nanti kita ada kesalahan seperti tadi ya. Itu agak susah juga nanti kalau salah ya. Jadi jadi min setengah di sini 1/6. Jadi itu harusnya setengah ditambah 27/6 ini kali 3 ini kali apa tuh ya, dikali 3 6 jadi 30/6 sama dengan 5 ya, benar ya. Jadi nanti rumusnya jadi rumus umumnya kita bisa tuliskan yaitu AN itu sama dengan A-nya itu adalah min setengah dikali min 1 pangkat N ditambah B-nya 1/6 dikali 3 pangkat N. Itu ya rumus umumnya. Nah, dengan rumus umum seperti ini kita bisa melakukan apa yang dicari pada soal itu ya. Di A1 I/4 pangkat I itu sendiri ya. Sehingga saya tulisnya di bawah ya. Malah ke sana ya. Sehingga jadi sigma I sama dengan 1 tinggal di sini I/4 pangkat. Nah, misalkan kalau kita nyari A1 ya. Jadi kalau kita misalkan mencari yang A1 berarti kita bisa tuliskan sebagai min 1 pangkat N itu ya. Itu kita langsung aja 4 A1/4 ditambah A2/16 ditambah A3 jangan sih 16 4 boleh dah tambah seterusnya gitu. Nah untuk A1 itu kalau kita cari bentukan lainnya di min setengah dikali min 1 pangkat 1 itu ya, jadi ditambah 1/6 dikali 3 pangkat 1 itu dikali dengan 1/4, kemudian ditambah dalam kurung min setengah kali min 1 pangkat 2 ditambah 1/6 dikali 3 pangkat 2 terus ini kali 1/4 16 sorry 16 ya, dikali dengan 16. Oke. Kita bisa langsung mengerjakan apa solusinya itu ya. Jadi di sini harusnya contoh deh kayak min 1 ini ya. Jadi kan dapat min setengah kali min 1 itu kan setengah kan. Terus ditambah dengan 1/6 kali 3 pangkat 1 itu 1/6. 1/6. Ini 2 ya. Jadi setengah kali 1/4. Terus ditambah dengan untuk yang itu ya min 1 kuadrat itu kan 1 ya. Jadi ini min setengah ya. Min setengah terus ini yang segini itu dapatnya 9. Kalau kita cari bagi sini 2 sini 3. Nanti 3/2 dikurangi setengah dikali 1/16 ditambah dengan kalau kita cari nanti itu ya pokoknya 9/2 ditambah setengah kali 1/64 dan seterusnya itu ya. Nah kalau dipikir-pikir di sana ada pola ya, jadi ada yang setengah lalu 3/2 9/2 itu ya. Jadi setiap suku ini akan dikali dengan dikali dengan 3 gitu ya, jadi akan dikali dengan 3
Nah, kalau kita uraikan, apa yang akan terjadi adalah seperti ini ya. Yang akan terjadi, kalau kita uraikan ya, setengah kali seperempat itu ya. Kita uraikan saja dulu biar paham apa maksud soalnya itu. Setengah kali seperempat, kan seperti itu ya. Ditambah dengan 3/2 kali 1/16 dikurangi setengah kali 1/16 ditambah 9/2 kali 1/4 ditambah setengah kali 1/4. Nah, bagaimana dengan yang berikutnya? Yang berikutnya itu nanti adalah 27 ya kan, dikali 2 ya. Geser ke atas saja ya biar agak jelasan dikit. Kan sudah sampai di akhir dulu. Pas akhir nih ya. 27/2 terus ini dikurangi dengan setengah. Kenapa dikurangi setengah? Karena di suku kedua itu kan kalau kita masih kurungkan di sini ya. Ini kalau kita kurungkan. Jadi yang pembeda itu adalah di sini. Jadi ada min, sini ada plus, ada min, ada plus lagi, ada di sini min gitu loh. Terus dikali sorry. Itu ya. 227 ini ya, 256 ya. Atau 4 pangkat 4 deh, ya. Apa? Nah, ini setengah kali 4 pangkat 4. Dan seterusnya kan gitu ya. Nah, kan baru kelihatan di sini ya, yang mana nantinya yang akan difaktorkan itu adalah yang setengah ini. Jadi ada setengah, ini setengah, sini setengah, di sini setengah. Sedangkan yang lainnya belum bisa gitu. Ya, yang lainnya belum bisa kita faktorkan dengan jelas. Kenapa kayak gitu? Alasannya karena yang di setengah-setengah ini yang akan bermasalah gitu loh. Yang di sini ya, setengah kali seperempat di sini ada, terus 3/2 kali 16, 9/2 kali 1/4, ini 27/2 kali seperempat. Nah, untuk bisa mengatasi hal ini, ya, jadi kita bisa mengumpulkannya menurut setengahnya dulu, gitu ya. Jadi atau gini aja ya. Jadi yang pertama itu yang setengahnya kita kumpulkan dulu ya, jadi satu ya. Jadi kan setengah tuh di luar ya. Kan setengah udah pasti tuh. Setengah kali 1 ditambah 3 ditambah seperempat ya, sorry. Jadi kan setengah-setengah itu memuat ya. Kalau kelihatannya setengah dikali 1/4 ditambah 3/16 itu 3 biar gampang gini ya. Kan 3 pangkat 0 itu ya. 3 pangkat 0. Ini 4 pangkat 1 ya. 3 pangkat 1, 4 pangkat 2. Terus 3 pangkat 2, 4 pangkat 3. Terus 3 pangkat 3, 4 pangkat 4 dan seterusnya. Nah, ini baru kelihatan nanti ya. Deret rasionya berapa itu. Nah, selanjutnya yang plus-plus ini ya. Ingat, yang plus-plus ini kita kumpulkan, jangan yang minusnya nanti ya. Kita tambahkan dengan setengah, sorry ya. Setengahnya kita faktorkan ya. Karena kan memuat setengah tuh. Setengah dalam kurung 1/4 pangkat 1 ditambah 1/4 pangkat 3 ditambah 1/4 pangkat 5 yang ganjil-ganjil ya, dan seterusnya. Terus ditambah dengan maaf, dikurang ya. Sorry. Terus dikurang dengan setengah yang belum tersisa. Yang tersisa ini kan yang min-min ini ya. Ya, kurangi setengah dalam kurung di situ ada 1/4 pangkat 2 ditambah 1/4 pangkat 4 dan seterusnya gitu. Nah, untuk yang pertama ini ya rasionya itu adalah 3/4. Kalau yang kedua rasionya adalah 1/4 pangkat 2. Anda kan dikali ya, siap suku gitu ya. Terus yang lagi satu rasionya juga sama, 1/4 pangkat 2. Nah, mungkin di SMP ya, bagi kalian kan pasti tahu yang namanya deret tak hingga. Itu ada rumusnya ya. Deret tak hingga yaitu S tak hingga itu sama dengan A per 1 dikurang R. Ya, jadi kita menggunakan ini ya.
Sehingga kalau kita bawa ke bawah sama dengan setengah dikali suku awalnya kan 3 pangkat 0 itu kan 1 ya, jadi 1/4 dibagi 1 dikurangi 3/4. Terus ditambah setengah dikali yang itu ya, suku awal di sana itu 1/4 dibagi dengan, sorry ya, ini agak mereng-mereng ini ya, 1/4 per 1 dikurangi rasionya itu 1/4 pangkat 2. Aduh, agak meleho ya, 1/4 pangkat 2. Aduh, saya matikan aja lagi ya. Oke, terus dikurangi setengah dikali 1/4 1/4 pangkat 2 ya, dibagi dengan 1 dikurangi 1/4 pangkat 2. Nah, karena setiap suku ini memuat perkalian dengan setengah, jadi kita bisa faktorkan jadi setengah bagi dalam kurung besar. Nanti di situ kan 1/4 ya, 1/4 dibagi dengan 1/4. 3/4. Oh benar deh, 1/4. Terus ditambah yang ini, jadi 1/4 per itu ya, 4 pangkat 2 itu kan 16 ya, 16 kurang 1 berarti 15/4. Terus dikurang ya, dikurang itu kan 1/4 pangkat 2 ya, jadi 1/16 per 15/16. Kita lanjutkan ya, ini masih tersisa setengah. Nah itu ya, 1/4 kali 1 dibagi 1/4 kan 1 ya. Terus ditambah itu, jadi 1/4 dikali 4/15, ini bisa kita coret. Nah dia 1/15, sisanya dikurang 2/16 dikali 16/15. Jadi kita bisa coret ini. Tahu ya, ada yang kurang ini kayaknya. Ini 16 ya. Sorry. Ini bukan ya dia. Ini 16. Jadi ini dibalik 16/15. Ini 4 ya. Nah, terus kita kerjakan lagi. Lalu ke bawah. Jadi sama dengan setengah kali 1 ditambah 4/15 dikurangi 1/15. Jadinya itu setengah 1 ditambah 3/15. Kita bagi ini 1/5. Kalau kita tambah setengah dikali 6/5. Lalu kita sederhanakan ini 1, 2, 3 ya. Ini kita dapatnya 3/5. Nah itu ya jawabannya ya. Kita dapat hasilnya yaitu yang B, 3/5. Ya. Oke ya. Jadi soal ini termasuk soal OSP, harusnya bukan di OSK ya, karena ini terlalu panjang ya bagi anak SMP ya. Dari barisan rekursi kita cari rumusnya dulu, terus kita cari barisan yang dimaksud ini ya, itu yang agak susah nanti di sini ya, di akhirnya, karena kita harus menemukan pola di mana ada namanya deret geometri tak enggak itu loh yang susah. Ya baiklah ya, tapi ini juga sebagai pembelajaran bagi kedepannya jika nanti ketemu misalnya soal yang sangat susah seperti ini ya, barisan rekursi kalau ketemu ya. Nah sekarang kita akan lanjut ke soal berikutnya ya. Nah, tapi sebelum kita lanjut, kita lihat sudah jam berapa. Wow, sudah hampir sejam ya kita bahas ya. Dan ini masih 3 soal kita bahas ya, karena memang panjang caranya. Oke, mudah-mudahan ini tidak sepanjang tadi ya caranya. Saya akan baca. Banyaknya cara menyusun huruf-huruf dari kata Indonesia sehingga tidak ada 2 huruf sama yang diletakkan bersebelahan. Ya. Nah, jadi untuk menyusun huruf-huruf seperti ini, kita biasanya menggunakan yang namanya permutasi dengan unsur yang sama. Jadi harus punya pegangan dulu ya dengan unsur yang sama. Jadi unsur yang dimaksud adalah yang kalau kita misalkan menyusun huruf-huruf ini misalkan kan ada tuh yang sama ya. Di I-nya itu ada 2, terus N-nya ada 2 ya. Jadi seperti itu unsur yang sama ya.
Jadi mencarinya yaitu Pn. Mungkin di sini K1, K2, terus ada sampai K3 misalkan ya. Kalau misalkan ada 3 unsur sama, berarti n faktorial dibagi dengan K1 faktorial kali K2 faktorial dikali K3 faktorial. Kalau ada 4, berarti tambahin dikali K4 faktorial. Berapa banyak unsur yang sama? Ya, jadi kalau misalnya kita disuruh nyari tidak ada dua huruf sama yang diletakkan bersebelahan. Jadi pertama kita harus cari banyak cara, total cara menyusun huruf Indonesia itu sendiri dulu. Indonesia. Jadi dari kata Indonesia ini kita tahu bahwa huruf I itu ada dua kan? Huruf I ada dua. Terus yang ini ya I. Dan huruf N itu juga ada dua. Huruf N juga ada dua. Nah huruf lainnya itu ada berbeda ya. Jadi total huruf yang ada di situ ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 9 ya. Nah, jadi total huruf sama dengan 9 ini adalah nilai N-nya gitu ya. Jadi, B9, ini 2,2 sama dengan 9 faktorial dibagi dengan 2 faktorial kali 2 faktorial. Jadi kalau 9 faktorial kita bisa ubah jadi 9 kali 8 kali 7 faktorial dibagi dengan 2 dikali 2. Gitu ya. Ya, jadi ada 2 faktorial 2 dikali 2. Nah, nanti kita akan dapat itu adalah kita bisa bagi ya. Jadi itu ada 4 sehingga kita dapat 36 dikali 7 faktorial. Ya. Jadi itu cara nyusun hurufnya ya kalau dia sama. Saya jeda dulu ya. Oke, maaf ya tadi ada telepon ya. Kalau kita lihat, oh iya, di sini ya harusnya 2 ya. Maaf. 8 bagi 4. Jadi 9 kali 2 itu adalah 18 ini ya. 18 dikali 7 faktorial. Kenapa saya ngubahnya jadi 7 faktorial? Karena di pilihan itu semua dinyatakan dalam 7 faktorial. Tapi bukan ini ya, ini kan baru total kan. Nah, dari total menyusun huruf ini nanti ada mungkin saja nanti I-nya itu dia menjadi gini ya. Jadi I-nya itu tergabung seperti ini ya, atau bisa N-nya tergabung. Serta ada juga dia I-N-N tergabung seperti ini. Kalau misalnya kita nyatakan dalam diagram Venn ya, gampangnya coba ya saya katakan misalkan berarti kan ada dua himpunan tuh. Jadi himpunan pertama itu adalah II. Jadi himpunan pertama itu adalah himpunan II yang digabung. Nah himpunan kedua NN. Nah jadi dari dua himpunan ini nanti ada irisannya yaitu II NN atau bisa jadi atau MNII ya, sama aja kok, nanti kan terhitung juga di situ. Jadi kita harus mencari total cara menyusun huruf kalau I-nya berdekatan gitu ya. Cara menyusun huruf jika 2I berdekatan. Nah nanti di akhir ya, nanti kita akan mencari total cara menyusun huruf dikurangi dengan penyusunan huruf jika ada yang berdekatan gitu, sehingga kan kita dapat dua huruf yang sama tidak diletakkan bersebelahan gitu loh mas. Jika dua i-nya berdekatan berarti p-nya itu akan menjadi n-nya akan jadi 8 ya. Karena kan kalau bergabung itu dianggap satu objek gitu loh. Jadi P8. Lalu unsur yang sama itu hanya sisa lagi n saja karena n-nya yang mencar gitu loh. Jadi P82 harusnya P8 faktorial per 2 faktorial. Tetap memakai unsur yang sama ya, permutasi dengan unsur yang sama. Jadi 8 dikali 7 faktorial per
2 kali 1. Bisa dibagi 4, jadinya 4 kali 7 faktorial. Seperti itu ya. Lalu ada juga menyusun huruf jika n berdekatan. Di n-nya ada 2 ya yang berdekatan ya. Sama aja kok. Berarti kalau n-nya berdekatan, berarti i-nya yang tidak berdekatan. Nah, sama aja 4 kali 7 faktorial gitu ya. Dan untuk yang terakhir, menyusun huruf jika i dan n berdekatan gitu. Berdekatan dalam artian dia itu jadinya gini, i n n gitu kan, ada ya di komponennya, atau n n i i gitu. Nah, berarti kan dia menjadi unsur yang sama ya. Berarti nanti nggak ada dia permutasinya itu nggak ada unsur sama. Jadi B7 faktorial per 1 faktorial gitu. Per 1 ya maksudnya. Kok faktorial dipakai situ? B7 dengan 1 ya. Kan berarti 7 unsur ya. Menyusun 7 unsur ya. Karena kan ini dianggap 2 nih ya. Dianggap 2 objek. Jadi sisa lagi 7, harusnya 7 faktorial per 7. Oke, nanti 7 faktorial aja langsung ya. Kalau yang berdekatan berarti kan sisa yang nggak ada aja ya. Dia harusnya sama dengan 7 faktorial. Nah, atau 1 kali 7 deh. Sama aja ya. Nah, sekarang kita akan mencari berapa cara menyusun huruf-huruf itu ya. Sekarang menyusun huruf tidak ada huruf sama yang berdekatan ya. Seperti tadi itu kan huruf samanya berdekatan. Nah, sekarang yang huruf sama tidak berdekatan. Nah, kalau dia tidak berdekatan berarti kita tulis dulu 18 dikali 7 faktorial dikurangi yang berdekatan. Nah, yang berdekatan ini kan menggunakan prinsip diagram Venn ya. Jadi, yang huruf 2i berdekatan 4 kali 7 faktorial. Terus ditambah n yang berdekatan 4 kali 7 faktorial dikurangi dengan irisannya, yaitu 1 kali 7 faktorial. Itu sama dengan 18 dikali 7 faktorial dikurangi 4 tambah 4 kurang 1, 7 kali 7 faktorial. Nanti ya 18 kali 7 itu 18 kali 7. 18 dikurang 7 kali 7 faktorial. Kita peroleh hasilnya 11 dikali 7 faktorial. Itu jawabannya ya. Jadi prinsipnya sederhana yang menggunakan permutasi dengan unsur yang sama ya. Lalu kita menggunakan prinsip diagram Venn juga untuk menentukan kalau dia berdekatan. Karena kebetulan di sini hanya 2 huruf yang berdekatan ya. Kalau lebih dari 3 itu agak sulit nanti. Baiklah, jadi kita sudah membahas yang nomor 24 dan kita sudah berada di soal terakhir yang akan saya bahas selanjutnya ini ya. Oke. Jadi sudah 1 jam lebih ya, yang lumayan sekali ya. Nah, ini ada draft-draftnya ya yang sudah saya bahas ya. Itu sudah ada di video sebelumnya juga saya sudah bahas. Baiklah, jadi soal terakhir ini berkaitan dengan teori bilangan ya. Masih mending lah daripada tadi itu. Tanya memilih sebuah bilangan asli n, ia kemudian menghitung nilai dari dn, d10n, dan d100n, di mana dx menyatakan banyaknya faktor positif dari x. Jika ada 2 persamaan berikut, maka hasil penjumlahan dari semua nilai m yang mungkin. Oke, jadi tugas pertama kita adalah mencari kemungkinan nilai n tersebut ya. Sehingga nanti kita harus tahu nilai faktor positifnya. Nah, tapi sebelum itu, bagi yang belum tahu bagaimana mencari faktor positif dengan cepat, ya, faktor positif. Nah, untuk mencari faktor positif ya, total lah ya, dengan cepat. Kalau biasanya nyari faktor positif ya 6 nih. 6 kan faktor positifnya itu ada 1, habis dibagi 1, habis dibagi 2, habis dibagi 3, habis dibagi 6 kan. Sehingga totalnya ada 6 kan. Total ada 6, ada 4. Kan itu ya kalau cara manual. Tapi kita bisa mencari faktorisasi primanya. Jadi 6 itu kan 2 pangkat 1 kali
3 pangkat 1, ya kan? Jadi kita bisa lakukan itu kan 1 ditambah 1 kayak ini, terus dikali dengan 1 tambah 1 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi kalau kesimpulannya, kalau ada suatu nilai n itu adalah A1 B1 dikali A2 B2 dan seterusnya. Kalau kita cari total faktor positifnya itu adalah P1 tambah 1 dikali P2 tambah 1 kali dan seterusnya. Sebanyak berapa bilangan prima yang berbeda di A1 A2 itu ya harus berbeda. Oke. Sekarang baru kita masuk ke pembahasannya. Jadi kita bisa lakukan ya. Jadi kasus pertama, jika n tidak punya faktor prima ya, faktor prima yang sama dengan 100. Sama dengan yang dimiliki oleh 100 kan gitu ya. Nah, kalau 100, kalau dalam faktorisasi prima itu kita cari ya 100 itu kan 4 kali 25 kan itu ya. 4 kali 25. Itu kalau kita tulis ya, 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2. Jadi faktor primanya kan 2 dengan 5 ya. 2 dengan 5. Nah, kalau n tidak punya faktor prima yang sama dengan 100, jadi asumsikan ya. Jadi misal si n itu punya faktorisasi yaitu A1 pangkat P misalkan. Gitu ya. Jadi kalau kita cari D100n per dn ya. Kita tulis ini. Jadi D100n dibagi dengan dn. Ini kan D100n itu kan adalah 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2 kali A1P. Kita coba satu faktorisasi prima ya. Kita jangan coba banyak-banyak aja. Ini cukup membuktikan aja dulu. A1 pangkat P. Sehingga kita peroleh bahwa si ini kan kita lihat pangkat-pangkatnya jadi 2 tambah 1 dikali 2 pangkat 1 dikali P tambah 1 dibagi dengan P tambah 1. Ini kan bisa bagi ya. Tapi nanti hasilnya adalah 3 kali 3 itu 9. Nah, kalau tidak sesuai itu kan 7/5 di atas. Jadi kasus 1 tidak ada yang memenuhi. Jadi nilai n tidak ada memenuhi. Jadi di kasus 1 nilai n tidak ada yang memenuhi. Itu ya. Nah, sekarang untuk kasus berikutnya kita akan coba kalau n punya ya, jadi n punya faktor prima yang juga dimiliki oleh 100 itu. Dan juga dimiliki oleh 100. Nah, tapi kan faktor prima itu kan ada 2 ya. Jadi ada 2 dan 5 kan. Jadi kita bisa bagi saja jadi kasus 2.1 ya. Jadi kasus 2.1. Nah, asumsikan untuk nilai n, jangan kita ambil yang 2 pangkat P. Jadi nanti faktor primanya itu cuma 1. Kalau demikian, harusnya D100n per dn itu sama dengan D kali 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2 per 2 pangkat P per D 2 pangkat P. Nah, itu kalau kita operasikan ya, kumpulkan yang primanya itu ya, D 2 pangkat 2 tambah P dikali 5 pangkat 2 per 2 pangkat P. Itu sama dengan, kalau kita cari faktor positifnya, 2 plus P plus 1 kan itu ya. Ini 2 plus 1 per P plus 1. Itu sama dengan, itu 3 plus P dikali 3 per P plus 1. Nah, di soal itu kan harus sama dengan gini ya,
terus sama dengan 7/5 kan. Nah, terus kita kali silang ya, yang itu ya. Kita kali silang. Nah, ini kali silang untuk mencari nilai P-nya ya. Kita tulis saja di sini ya. Ekuivalen dengan 5 dikali 3 plus P dikali 3 sama dengan 7 dalam kurung P plus 1. Jadi itu nanti dapatnya 5 kali 3 15 kali 3 plus P dengan 7P ditambah 7. Itu dapat 45 tambah 15P sama dengan 7P ditambah 7. Nah, dengan demikian kita peroleh, kita buat ruas kiri ya, 15P dikurang 7P sama dengan 7 dikurang 45. 15P kurang 7P itu adalah 8P. Tapi 7 kurang 45 itu adalah negatif 38. Nah, P-nya malah negatif jadinya. P jadi negatif. Tapi nilai P ini kan tidak bisa negatif ya, karena dalam faktor positif pangkatnya itu nggak ada negatif gitu. Jadi kasus 2.1 tidak ada nilai N yang memenuhi. Jadi apa dong yang kita bisa simpulkan dari ini? Jadi untuk mencari nilai N yang dimaksud, kita harus menggunakan dua faktor yang juga sama dengan faktor prima dimiliki oleh 100, yaitu 2 dan 5. Nah, jadi kita misalkan nanti N sama dengan 2 pangkat P kali 5 pangkat Q gitu ya. Itu yang lebih sederhana ya. Kita bisa buat kasus 2.1 ya. Kasus 2.1, jadi nilai N itu sama dengan 2 pangkat P dikali 5 pangkat Q. Nah, dengan demikian kita peroleh di 100N per N itu sama dengan, ini biar tidak panjang ke sini aja ya. Nanti di sini kan 5/7 ya nanti ya. 7/5 sorry. Maaf, 7/5 ya. 7/5. Nah, tapi yang di sini masih nanti di 2 pangkat 2 kali 5 pangkat 2 kali 2P kali 5Q per D 2 pangkat P kali 5 pangkat Q. Jadi nanti dapatnya D 2 pangkat 2 plus P kali 5 pangkat 2 plus Q per D 2 pangkat P kali 5 pangkat Q. Nah, itu ya. Nanti cari faktor positifnya itu ya. Jadi 7/5 sama dengan itu ya, 2 tambah P tambah 1. Itu jadinya 3 plus P. Langsung aja ya. Ini 3 plus Q bagi dengan 1 plus P 1 plus Q. Oke ya. Nah, sekarang kita lakukan apa itu namanya? Pemfaktoran gitu ya. Penguraian maksudnya. Yang di ruas kanan itu ya. Kalau di pembilang itu pembilang yang di ruas kanan itu nanti jadinya 9 ditambah 3Q ditambah 3P tambah PQ. Sedangkan di sini 1 ditambah Q ditambah P tambah PQ. Ya. Nah, sekarang itu PQ-nya malah di kanan ya. Jadi saya atur aja kembali ya. Yang di penyebut itu PQ plus P plus Q plus 1. Nah, sekarang di pembilang itu kan ada PQ ya. Tapi nilainya yang koefisiennya di P dan Q itu ada 3 gitu. Jadi kita bisa pecah aja ya. Kita samakan aja plus P plus Q plus 1. Tinggal nanti kita tulis saja seperti ini. Tinggal yang tersisa itu yang belum terisi, biar jadi 3P berarti kan tambah 2P. Sini cuma 2Q, terus 1 tambah berapa biar jadi 9. Nah, lagi kita start ya. Nanti udah terlalu banyak ini tulisannya ya. Udah lagi satu soal, ayo lah. Nggak masalah ya. Kita harus segera menuntaskan yang ini.
Bilang ya. Jadi di sini P tambah berapa? Jadi 3P. Jadi tambah 2P, ini tambah 2Q, ditambah 8 ya. Jadi 1 tambah 8 kan 9 kan. Nah, sekarang yang ini kan jadinya pecahan tuh. Bentuk yang ini ya. Biar. Nah, jadi bentuk yang ini ya. Ini sama ini. Begitu juga ini sama ini. Kan itu ya. Kan itu prinsipnya. Jadi harusnya sama dengan 1 ya. P bentukannya pecahan yang pertama ini 1 ditambah 2P tambah 2Q tambah 8 per kita faktorkan lagi ya. P tambah 1 Q tambah 1. Ini biar jelas aja ya. Nah, nanti yang satu ini kita bawa ke ruas kiri ya. Jadinya 7/5 dikurang 1 sama dengan, nah ini kan bisa kita faktorkan ya, yang ada 22 ini ya. 2 dikali P tambah Q tambah 4 per P plus Q, P plus 1 Q plus 1 gitu. Oke, kita lanjut. 7/5 dikurang 1 itu adalah 2/5 sama dengan 2 kali P plus Q plus 1 dibagi dengan P plus 1 Q plus 1. Nah, ini kita bagi dapat 1 ini harusnya 1/5 jadinya ya. Nah, terus kita kali silang dulu. Kita kali silang langsung ya, kan tahu ya. Dengan demikian kita akan peroleh 1 dikali faktor P plus Q kali Q plus P plus 1 kali Q plus 1. Jadi di ruas kiri jadinya P plus 1 Q plus 1 sama dengan 5 dikali P tambah Q tambah, nah lagi ya, stop working. Aduh. Jadi sebelumnya maaf sekali nih ya, karena sering restart gini ya, karena tulisannya ini sudah banyak sekali di OneNote ini ya. Karena biasanya di video itu kan kalau satu soal bisa jadi panjang, tapi ini kan udah sangat panjang ini ya. Tapi anggap aja ini live streaming ya. Oke, jadi seperti itu ya, kita sudah dapat. Nah, kita akan mencari berapa nanti P dan Q yang memenuhi ya, karena kita nggak tahu nih kalau kita cari P plus Q-nya manual malah susah gitu loh. Ya, kita tulis saja ke atas lagi ya. Jadi kita tadi sebelumnya dapat bahwa P plus 1 ini Q plus 1 sama dengan 5 P tambah Q tambah 4 ya. Oh ya, ini tambah 4, sorry ya. Ini tambah 4. Oke. Nah, sekarang yang perlu kita perhatikan adalah di ruas kanan itu kan ada kelipatan 5, sedangkan di ruas kiri tidak ada ya. Jadi otomatis ruas kiri harus habis dibagi 5 ya. Ini habis dibagi 5. Nah, tapi karena kebetulan di situ ada 2 faktor ya. Jadi berarti kan perkalian 2 bilangan tuh. Jadi kita bisa misalkan salah satu itu merupakan kelipatan 5. Misalkan P plus 1 sama dengan 5K. Dengan K bilangan asli aja ya. Karena kan toh juga nyarinya asli. Bilangan asli. Nah, terus kalau kita cari nilai P, berarti kan 5K dikurang 1. Sehingga dia ekuivalen, nanti yang persamaan di atas itu adalah 5K min 1 plus 1. Atau langsung aja P ya, kan juga sama ya. P plus 1 itu kan 5K ya. Jadi 5K dikali Q. Maaf nih. Aduh. Q plus 1 itu sama dengan 5 dikali P itu ya. Jadi 5K dikurang 1 ditambah Q ditambah 4. Nah, ini bisa dibagi ya. Sehingga di ruas kiri tersisa K kali Q ditambah 1 ditambah 1. Di ruas kanan tersisa, aduh jangan kurung lagi ya. Di ruas kanan itu min 1 tambah 4 kan 3 tuh ya. Jadi 5K tambah Q tambah 3. Nah, ruas kiri kita bisa uraikan ya. Jadi kaki
K dikali Q, K, ditambah K sama dengan 5K, ditambah Q, ditambah 3. Itu ya. Nah, sekarang kita kumpulkan suku-suku yang ada di ruas kanan ke ruas kiri. Kita dapat K, Q, ditambah K, ditambah, dikurang ya, dikurang 5K, dikurang Q, sama dengan 3. Nah, kita bisa melakukan pemfaktoran ya, biar nggak menggabungkan gitu. Nanti K di sini Q ya, tapi biar dapat K dikali Q itu ya. Terus itu ada K kan, jadi K dikali 1, di sini di 1 kan, tapi harus tambah. Kemudian maaf ya, sebelum itu kita operasikan dulu ya. Yang di sini kan ada K dikurang 5K ya. K dikurang 4K dikurang Q sama dengan 3. Terus ini kita bisa faktorkan ya. Kita bisa faktorkan. Di sini K, di sini Q. Nah, sini kan ada min 4 ya. Jadi kalau ada min 4 berarti K dikali min 4. Nah, itu. Terus ada min Q kan? Q kali min 1. Nah, tapi terakhir ini kan ada min 1 kali min 4 itu kan. Jadi jadinya 4 kan. Nah, biar di ruas kiri itu 0, berarti 4 dikurang 4 sama dengan 3. Dengan demikian, kita akan peroleh faktor terbarunya yaitu K dikurang 1 kali Q dikurang 4 sama dengan, itu min 4 dibawa ke kanan ya, jadinya 3 tambah 4. Ini ya, jadi kita akan peroleh faktor yang sederhana yaitu K dikurang 1 dikali Q dikurang 4 sama dengan 7. Itu ya, jalan terjal kita untuk mencari nilai dari K sama Q. Oke, sekarang di ruas kanan itu kan 7 ya. Nah, sekarang faktor-faktor ini nilainya adalah bulat. Bulat positif. Ingat ya, kenapa bilangnya bulat positif? Karena baik K dengan Q itu kan positif ya, jadi sudah pasti nanti haruslah kedua faktor ini nilai bilangannya itu berupa bulat positif. Nah, kalau dipikir-pikir, 7 itu bisa kita nyatakan sebagai perkalian dua bilangan. Ada dua kemungkinan tuh. Pertama, kita bisa nyatakan dalam 1 kali 7, yang kedua bisa 7 kali 1. Jadi kita cari yang 1 kali 7 dulu ya. Jadi K-1 dikali Q dikurang 4 itu sama dengan 1 kali 7. Ya, jadi otomatis kita peroleh K dikurang 1 sama dengan 1 atau K sama dengan 2. Terus ada Q dikurang 4 sama dengan 7, kan itu ya. Yang ini sama ini sama ini, kan itu ya. Jadi Q kita dapat sama dengan 11. Nah, karena K-nya 2, kalau sebelumnya kita kan tahu bahwa P sama dengan 5K dikurang 1 kan. Sehingga kita bawa ke bawah ya, langsung. Jadi P sama dengan 5K dikurang 1. 5 dikali 2 dikurang 1. Jadi kita peroleh P-nya adalah 9, Q-nya 11. Ya. Itu untuk yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, kalau dinyatakan dalam 7 kali 1. Jadi K dikurang 1 dikali Q dikurang 4 itu sama dengan 7 kali 1. Nah, K dikurang 1 ya kita peroleh ya. K dikurang 1 sama dengan 7 atau Q dikurang 4 sama dengan 1. Dan di sini K-nya 8 ya. Di sini Q-nya adalah 5. Dengan K8 kita akan peroleh bahwa P sama dengan 5K dikurang 1 ya, seperti tadi, cuman K-nya yang beda ya. Nah, kita akan peroleh di sini bahwa P-nya adalah 39. Di P39, Q-nya 5. Jadi kita akan mendapatkan dua pasangan ya. Jadi P, Q itu ada dua. Jadi bisa yang pertama itu 9,11 dan 39,5. Itu ya. Nah, apakah nantinya Q sama P itu dibalik? Sebaiknya jangan ya. Karena kalau kita balik, maka nilai M yang kita akan peroleh itu adalah sama gitu. Karena kan nanti kita suruh nyari, kalau di soal ya, coba kita scroll ya. Kita balik ke soal. Jadi yang kalau di soal itu adalah
D10N dibagi dengan Dn sama dengan M. M yang kita cari ini M yang berbeda ya. Jadi kalau misalkan kita balik tuh P, Q-nya ya juga sama nanti nilai M-nya gitu. Jadi nggak perlu dibalik ya. Jadi kita tinggal mencari berapa nilai dari D10N sama Dn. Tapi sebelum itu biar cepat ya di sini ya. Kita sederhanakan saja dulu berapa nilai dari D10N per Dn itu sendiri. Jadi kalau 10 itu kan faktorisasinya 2 pangkat 1 kali 5 pangkat 1 dikali 2 pangkat P kali 5 pangkat Q ya. Untuk yang kasus 2.2 ini ya. Dibagi dengan D 2 pangkat P kali 5 pangkat Q. Oh ya, jadi untuk kasusnya sudah berakhir ya. Itu kasus yang terakhir ya untuk mencari nilai N yang dimaksud ya. Terus ini kita dapat 2 pangkat P ditambah 1. P-nya malah panjang. Aduh, oke dah. Terus dikali dengan 5 Q ditambah 1 per D 2 pangkat P kali 5 pangkat Q. Nah, kalau kita cari faktor positifnya ya, dengan cepat kita akan peroleh P tambah 2 dikali Q tambah 2 per P pangkat 1. P pangkat 1. P tambah 1 kali Q tambah 1. Nah, kita bisa gunakan ya untuk P, Q itu sama dengan 9,11 ya. Jadi kita akan peroleh hasilnya yaitu 9 ditambah 2 11 ditambah 2. Jadi sini 9 ditambah 1, sini 10 ditambah 1 ya. Itu sama dengan 9 tambah 2 itu 11 dikali 13 per 10 dikali 11. Lalu kita perkalikan 143 per 100. Maaf, ini 11 ya. Sorry. Ini 11 ya. 11 ditambah, nah ini 12 ya. Ini dapat 102. Itu kalau dia 9,11. Terus kalau 30 berapa tadi ya? 39,5. Maka kita akan peroleh di atas itu apa ya? 39 ditambah 2 5 ditambah 2 per 39 ditambah 1 5 ditambah 1. Ini 41 dikali 7 per 40 dikali 6. Ini di atas 287 per 240. Nah, kita jumlahkan ya, karena kan dicari jumlah ya. Kita jumlahkan ini, kita akan peroleh kita samakan penyebut ya. Ini kan dikali 2 aja ya. Yang di atas itu 286 per 240 ditambah 287 per 240. Itu sama dengan, itu masih 240, tapi di bawah itu di bawah ya, di atas itu 286 tambah 573. Nah, sekarang kita bisa bagi dengan berapa ya? Kalau bagi 3 bisa bagi 3 ya. Ini bagi 3. Jadi 240 bagi 3 itu 80. Kalau di atas itu 191. Tapi kalau kita bagi nggak bisa kayaknya lagi ya. 91 kayaknya beriman. Bukan beriman, tapi 80 itu kan faktornya itu cuma 4. Ya, di faktor 4, 2, tapi di atas itu sudah ganjil. Jadi ini adalah nilai akhir kita ya. Ini adalah nilai total M ya. Total M yang dimaksud. Jadi 91 per 80. Ini jawabannya kalau di sini adalah yang D ya. Oke, yang D ya jawabannya. Nah, baiklah, ini sudah
lebih dari 1 jam ya. Dan ini sangat ekstrem sekali. Jujur yang 5 soal terakhir kalau dikerjakan manual, ya kan nih kayak lomba itu bisa lama, bisa setengah jam. Nah, jadi saran saya kalau nanti ketemu soal yang panjang, sekiranya dilewati aja dulu ya. Tapi kalau pembahasan ini bisa kalian jadikan pembelajaran kalau seandainya di OSP ya. Kalau sudah masuk di OSP baru berguna ini ya. Itu untuk adik-adik SMP ya. Nah, baiklah, dengan ini jadi saya sudah membahas seluruh soal yang ada pada simulasi OSK bidang matematika untuk jenjang SMP yang diselenggarakan oleh KDOM. Jadi terima kasih bagi yang sudah mengikuti dari pembahasan soal nomor 1 sampai hari ini, dan semoga bagi adik-adik semua yang akan mengikuti OSK SMP terutama yang di bidang matematika bisa diberikan kelancaran dan kemudahan ya. Dan tentunya belajar juga sangat penting ya, tapi jangan dipaksa untuk belajar ya. Jadi sekiranya diatur juga waktunya, kapan harus belajar, kapan harus uh, tidak belajar atau mengisi waktu yang lebih bermanfaat. Baiklah, jadi saya cukupkan sampai di sini dan sampai jumpa lagi di pembahasan soal-soal baru berikutnya. Bye bye.